Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai koordinat kartesius. Jadi, koordinat kartesius merupakan alat bantu untuk menentukan posisi titik pada suatu objek bangun datar. Dan untuk dapat menentukan titik koordinat kartesius, maka yang dibutuhkan adalah sumbu vertikal yakni sumbu Y dan sumbu horizontal yakni sumbu X. Adapun fungsi dari koordinat kartesius itu sendiri adalah untuk mengetahui posisi suatu titik. Selanjutnya kita masuk ke sistem koordinat kartesius. Di sini kita sudah mempunyai garis koordinat kartesius di mana terdapat garis atau sumbu Y dan sumbu X. Dan di dalam koordinat kartesius terdapat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dan apabila suatu titik koordinat berada di kuadran 1, maka nilai X-nya bernilai lebih besar dari 0 dan nilai Y-nya lebih besar dari 0. Maka kedua koordinat dari X dan Y memiliki nilai positif. Dan apabila suatu titik koordinat berada di kuadran 2, maka nilai X-nya lebih kecil dari 0 dan nilai Y-nya lebih besar dari 0. Sehingga koordinat X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Dan apabila titik koordinat berada di kuadran 3, maka nilai X-nya bernilai lebih kecil dari 0 dan nilai Y-nya lebih kecil dari 0. Sehingga koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y bernilai negatif. Selanjutnya, apabila titik koordinat berada di kuadran 4, maka nilai X-nya lebih besar dari 0 dan nilai Y-nya lebih kecil dari 0. Sehingga koordinat X bernilai positif dan koordinat Y bernilai negatif. Untuk lebih jelasnya mengenai koordinat kartesius, kita masuk ke contoh, di mana contohnya yaitu tentukan titik koordinat dari P sama dengan min 3,1, Q sama dengan 1, min 3, dan R sama dengan 3,4. Selanjutnya kita untuk mengetahui letak dari titik koordinat P sama dengan min 3,1, kita menarik garis dari di sini kan nilai X-nya bernilai negatif yaitu min 3 dan nilai Y-nya bernilai positif yaitu 1. Jadi kita tarik X-nya min 3 ke 1. Sehingga titik koordinat P sama dengan min 3,1 berada di sini. Begitu juga dengan Q. Q sama dengan 1, min 3. Jadi di sini nilai X-nya bernilai positif dan nilai Y-nya bernilai negatif. Kita tarik nilai X-nya sama dengan 1. Nilai X sama dengan 1 dan nilai Y-nya sama dengan min 3. Sehingga kita memperoleh titik koordinat dari Q sama dengan 1, min 3. Jadi letak dia di sini. Kemudian titik koordinat dari R sama dengan 3,4. Kita tarik dari 3 karena kan di sini X-nya bernilai positif dan Y-nya juga bernilai positif. Jadi kita tarik dari angka 3, X-nya 3 dan Y-nya sama dengan 4. Sehingga titik koordinat dari R berada di sini. R sama dengan 3,4. Jadi titik koordinat P sama dengan min 3,1 berada di kuadran 2 karena nilai X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Dan untuk titik koordinat Q berada di kuadran 4 karena nilai X-nya bernilai positif dan nilai Y-nya bernilai negatif. Dan untuk titik koordinat R berada di kuadran 1 karena nilai X-nya bernilai positif dan Y-nya juga bernilai positif. Selanjutnya kita masuk ke rumus koordinat kartesius. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa koordinat kartesius itu memiliki titik koordinat X, Y. Jadi
bagaimana jika dalam suatu soal yang diketahui yaitu titik dari kutubnya. Sehingga untuk mencari X, kita mempunyai rumus X sama dengan R dikali cos alpha. Begitu juga dengan Y. Y sama dengan R dikali sin alpha. Tadi kan kalau soal seperti ini sudah jelas kita sudah mengetahui di mana titik X-nya dan di mana titik Y-nya. Jadi dalam suatu soal kita tidak mengetahui titik X, Y, maka kita mencari dengan rumus seperti ini. Kemudian kita masuk ke contoh. Yang pertama yaitu ubahlah titik B 4,30 derajat menjadi koordinat kartesius. Di sini kan titik koordinat B ini merupakan koordinat kutub. Jadi kita harus mengubahnya ke koordinat kartesius. Penyelesaian. B sama dengan 4,30 derajat. Kita akan mengubah ke koordinat kartesius, yaitu X, Y. Jadi kita menggunakan rumus untuk mencari X sama dengan R dikali cos alpha. Jadi X sama dengan R dikali cos alpha. Di sini kan ini jadi bernilai R-nya 4 dan yang 30 derajat ini sama dengan alpha. Jadi kita masukkan ke rumus R-nya 4 dan cos alpanya 30 derajat. Jadi 4 dikali cos 30 derajat sama dengan 4 dikali setengah akar 3. Cos dari 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Sama dengan 2 akar 3. Dan untuk nilainya sama dengan R dikali sin alpha. Sama dengan 4 dikali sin 30 derajat. Sama dengan 4 dikali setengah. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Sama dengan 2. Jadi nilainya sama dengan 2. Sehingga koordinat kartesius dari 4,30 derajat sama dengan 2 akar 3,2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.